Sembahyang sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah adalah salat sunnah rawatib. Wa tusamma ar-raghaib, dan dinamakan juga rawatib itu ar-raghaib. Jadi ada namanya ar-rawatib, salat sunnah rawatib, ada juga disebut salat sunnah raghaib. Nah, jarang kalau raghaib ini jarang terdengar. Iyalah, yang rancak itu salat sunnah rawatib. Nah, cuma ada namanya raghaib. Raghaib ya rawatib juga namanya, sama. Apa salat sunnah rawatib? Wahia qabliyatul maktubati wa ba'diyatuha. Salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat fardu dan sesudah salat fardu, atau yang disebut dengan qabliyah dan ba'diyah. Wa tanqasimu ila qismaini. Qabliyah ba'diyah itu terbagi kepada dua bahagian. Muakkadatun, yang pertama disebut Yang pertama hukumnya muakkadah. Jadi qabliyah ba'diyah itu ada yang muakkadah. Apa itu muakkadah? Wahiyallati wadhaba 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Qabliyah ba'diyah yang hukumnya muakkad itu adalah sembahyang sunnah yang terus menerus dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah meninggalkannya. La hadaran wala safaran, baik ketika dalam posisi mukim, artinya pada posisi musafir, wala safaran, la hadaran wala safaran, baik ketika dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan musafir, tetap dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang muakkad itu? Apa aja semalam? Rak'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wahia afdaluha, 2 rakaat sebelum subuh ini adalah yang paling afdal di antara qabliyah ba'diyah selainnya. Yang paling afdal itu adalah qabliyah subuh. Jadi sayang kalau ditinggalkan, apalagi kada dikerjakan, sayang. Wa qabla az-zuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur itu hukumnya muakkad, kada pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rak'atani ba'da az-zuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur itu hukumnya muakkad, kada pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib itu juga kada pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Ini adalah sembahyang sunnah yang hukumnya muakkad, yang kada pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika dalam keadaan kada musafir maupun dalam keadaan musafir.
2 rakaat sebelum subuh. Apalagi tadi? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat habis maghrib, 2 rakaat habis isya. Ini hukumnya muakkad. Bahkan kata Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibir Ratib, di dalam salah satu kitab beliau Ar-Risalatul Mu'awanah, beliau saking menekankan qabliyah ba'diyah ini, khususnya yang muakkad, apa kata beliau? Kalau seandainya engkau ketinggalan kada sempat menggawi, hendaklah engkau qada, dibayar. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah bersengatan perhatian beliau terhadap sembahyang sunnah terkecuali 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang paling diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sekian banyaknya sembahyang sunnah, yang paling diperhatikan oleh Nabi itu adalah qabliyah subuh. Sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik, bukan sama, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia seisinya. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bahkan di hadis yang lain, di riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum subuh ahabbu ilayya minad dunya jami'an, lebih aku senangi daripada dunia semuanya. Hanya 2 rakaat, hanya dua rakaat. Surahnya, surah yang dibaca di 2 rakaat qabliyah subuh itu apa? Apakah susah? Apakah harus kita hafal Al-Baqarah? Kada. Hafal Al-Imran? Kada. Hafal An-Nisa? Kada. Adapun ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 2 rakaat sebelum subuh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah di 2 rakaat fajar, di 2 rakaat sebelum subuh. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Mudah aja bacaan surahnya sekalinya toh. Kadang panjang-panjang. Iyalah. Di rakaat pertama setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir surah. Di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Nah, kita dengar dari saudaranya almarhum Al-Habib Tahir Al-Kaf, kalau tidak salah Al-Habib Ahmad. Nah, dalam salah satu ceramahnya beliau menjelaskan daripada keutamaan qabliyah subuh ini. Nah,
Yang ulun ingat di antara surah yang dibaca di dalam ceramahnya beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a alam wa alam salima minal alam." Man qara'a alam wa alam salima minal alam. Itu kata-katanya. Man qara'a alam wa alam salima minal alam. Apa artinya? Siapa yang membaca dua surah alam, di dalam Al-Quran itu ada yang diawali dengan alam surahnya. Alam, alam. Maksudnya apa? Alam nasyrah dengan alam tarokai. Iyalah. Alam nasyrah laka sadrak ila akhir surah. Kemudian di rakaat yang kedua, alam tarokai salima minal alam, maka dia akan selamat daripada mara bahaya. Sehingga disimpulkan oleh para ulama, dianjurkan di qabliyah subuh itu kita baca surah semuanya. Jadi di rakaat pertama setelah Fatihah baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak sampai akhir surah. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir surah. Kemudian ruku', i'tidal, sujud. Di rakaat yang kedua setelah Fatihah baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil sampai akhir surah. Kemudian sambung lagi bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita mengamalkan keduanya, dua riwayat.